Baiklah, alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali matematika bersama saya Bu Sarah Nurul Latifah. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Di soal nomor 2, bilangan 7, 5, 13, X dan 9 menghasilkan min senilai 10. Nilai dari X adalah berapa? Oke, jadi apa sih bedanya antara contoh soal nomor 2 dan contoh soal nomor 1? Kalau di soal nomor 1, kelima bilangannya, kelima datanya diketahui. Lantas yang ditanyakan adalah berapakah rataannya atau berapakah minnya. Sementara di contoh soal nomor 2, justru hanya 4 bilangan yang diketahui dari 5 bilangan. Diketahui berapa rata-rata yang nanti akan dicapai, tetapi satu datanya ini masih hide ya, masih tersembunyi, belum ketahuan nilainya. Nah, pertanyaan untuk contoh soal nomor 2 ini sebenarnya adalah berapa sih nilai dari X atau nilai dari data yang tidak diketahui tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Jadi berbalikan dengan contoh soal nomor 1. Yuk, langsung saja kita bahas contoh soal nomor 2. Silakan anak-anakku simak di layarnya bahwa di sini ada beberapa kelompok bilangan, ada 5 ya. 7, 5, 13, X dan 9. Dan kelima bilangan tersebut menghasilkan rata-rata sama dengan 10. Masih ingat kan? Untuk mencari rata-rata rumusnya adalah jumlah dari seluruh bilangan tersebut dibagi dengan banyak datanya. Berarti kalau gitu saya mau menghitung rata-ratanya, maka saya cukup menambahkan 7 tambah 5. Oke? Saya ulang ya. Nah, berarti kalau saya mau menghitung rata-ratanya, saya cukup menambahkan 7 tambah 5 tambah 13 tambah X tambah 9, itu saya bagi dengan banyak datanya yaitu 5. Berarti rata-ratanya adalah 7 tambah 5 tambah 13 tambah X tambah 9 dibagi dengan 5. Nah, di sini ada sama dengan 10. Kenapa ada sama dengan 10? Karena sudah diketahui dari soal bahwa kelima bilangan ini nantinya akan menghasilkan rata-rata sama dengan 10. Berarti jumlah bilangan tersebut kalau dibagi 5, hasil akhirnya nanti sama dengan 10. Berarti sekarang kan kita tinggal menganalisisnya ya. Yuk bantu Bu Sarah menghitung. Nah, bagaimana lebih mudahnya tadi kita menghitung? 7 tambah 13 dulu ya. Jadi 20. Kita tambah dengan 9. 29. Kita tambah dengan 5. 34. Berarti 34 ditambah dengan satu variabel yang masih belum ketahuan nilainya, which is X. Oke. Kemudian kita bagi dengan 5, maka akan menghasilkan nilai 10. Nah, anak-anakku semua, di sini yang kita mau carikan sebenarnya adalah si X ini berapa sih nilainya? Kalau begitu berarti saya harus memastikan bahwa X-nya ini akan menjadi subjek dari persamaannya. Berarti kalau begitu kita pindahkan dulu semua selain X. Berarti yang pertama saya singkirkan adalah nilai 5 ini. Untuk menghilangkan nilai 5-nya berarti kedua ruas saya kali dengan 5. Kiri kali 5, kanan kali 5. Maka yang tersisa sebelah kiri adalah 34 ditambah dengan X. Sementara 10 kali 5 kan 50 ya. Nah, maka setelah kita simak baik-baik ini kan bisa ketahuan. 34 ditambah berapa ya? Atau 34 tambah X sama dan 50, berarti 34 ditambah berapa ya? Yang menghasilkan nilai 50. Kalau gitu 34 tambah berapa yang menghasilkan 50? Oke? Oke, saya anggap kalian semua bersuara ya dari sekolah. Berarti nilai X-nya itu sebenarnya adalah 16. Berarti sebenarnya nilai yang tidak ketahuan itu adalah 16. Maka 7 tambah 5 tambah 13 tambah 16 tambah 9. Kalau saya rata-ratakan atau dijumlah dan dibagi dengan 5, hasilnya nanti pasti sama dengan 10. Oke? Bisa dipahami semua anak-anak ya? Nah, sekarang Bu Sarah ada sedikit cara menggunakan logika ketika misalkan kita ingin mengerjakan contoh soal nomor 2 ini, tapi mungkin bisa digunakan untuk soal pilihan ganda ya yang tidak membutuhkan prosedur dalam pengerjaannya. Oke? Bagaimana itu? Yuk coba kita menggunakan logika untuk soal ini. Nah, kalau misalkan anakku melihat di atas, di sini kan yang diminta adalah
rata-rata dari 7, 5, 13, X, dan 9. Oke, ini rata-ratanya menghasilkan nilai 10. Nah, kalau misalkan saya bilang seperti ini, ada bilangan, oke, rata-rata, ada sekelompok bilangan rata-ratanya adalah 10. Artinya, kalau begitu, berarti tujuan akhirnya setiap angka ini nanti, oke, nilainya mau dijadikan 10, diratakan gitu. Jadi rata-rata artinya diratakan ya. Atau ilustrasinya begini dulu deh. Bu Sarah buat contoh dulu ya. Anggaplah misalkan ada 2 anak, anak pertama uangnya 10.000, anak kedua uangnya 8.000. Ini kan tidak rata ya. Kalau saya mau ratakan, berarti di sini kan kelebihan uangnya adalah 2.000. Saya ambil dulu kelebihan uangnya, maka 8 di sini juga 8 dan ada kelebihan uang 2.000 di sini. Oke, kelebihan 2.000 ini supaya rata, kan tujuannya tadi mau diratakan, mau mencari rataannya. Supaya rata, 2.000-nya ini jangan dikembalikan ke yang punya tadi, yang 10. Oke, tapi dibagi adil. 1 ke sini, anak pertama, dan 1 ke anak yang kedua. Berarti kalau begitu, 10 dan 8 ini, kalau kita rata-ratakan akan menjadi 9. Kenapa? 8 plus 1, 8 plus 1. Oke, di sini 1, di sini 1. Oke, ini cara logikanya ya. Nah, coba kalau gitu berarti kita coba mengerjakan contoh soal nomor 2 tadi dengan menggunakan logika. Ingat ya, ini hanya untuk soal-soal yang tidak membutuhkan prosedur ya. Yang tidak minta prosedurnya. Tapi kalau misalkan di sekolah, misalkan kalian mengerjakan soal pilihan ganda, ya mungkin bisa dengan menggunakan cara ini. Nah, di sini dia bilang begini nak ya. Ada 5 bilangan, 7, 5, 13, X, dan 9. Dan dianggap setelah rata, nilai mereka semua menjadi 10. Gitu ya. Berarti 7 ini nanti menjadi 10, 5 juga menjadi 10, 13 juga menjadi 10, X juga menjadi 10, dan 9 menjadi 10. Oke ya. Tetapi pada kenyataannya 7 ini bukan 10. Oke, dia masih butuh tambahan 3. Dengan kata lain, X yang baru masuk ini nilainya jangan hanya 10. Kenapa? Kalau nilainya 10, tidak bisa menyumbang 3 ke angka 7. Berarti kalau begitu, X ini nilainya harus lebih 3. Supaya kalau diratakan, 3-nya bisa disumbang ke 7. Menjadi 10 juga. Oke, sampai sini bisa ya? Nah, yang 5 juga kenyataannya bukan 10. Masih butuh tambahan 5. Maka X yang belum diketahui ini, nilainya jangan 10 tambah 3 saja. Harus lebih 5 lagi. Supaya 5-nya bisa disumbang ke data yang kedua. Agar data kedua juga bisa menjadi 10. Kan tujuannya tadi mau diratakan tiap data menjadi 10. Nah, sementara data yang ketiga, itu sudah lebih dari 10. Kalau sudah lebih dari 10, lebihnya berapa? Lebih 3. Kalau begitu, karena dia lebih 3, maka dia bisa mensubsidi 3 di nilai X. Kalau gitu, X-nya bisa kita kurangi 3. Sementara yang 9, datanya juga belum 10. Masih butuh tambahan 1 lagi. Maka X ini perlu lebih 1 data lagi. Oke, berarti kita tambah 1. Maka 10 tambah 3 tambah 5 kurang 3 tambah 1, nilainya sama dengan 16. Oke ya? Jadi, tidak perlu mengerjakan dengan cara mencakar kan? Kalian bisa menggunakan logika dan ini bisa kalian hitung secara langsung di kepala kalian. Nah, tapi ingat, ini jangan digunakan untuk soal yang prosedural. Ini mungkin bisa anak-anakku gunakan pada saat kalian misalnya mengikuti tes pilihan ganda atau misalkan tanya jawab ya yang tidak membutuhkan prosedur, ini mungkin bisa kalian gunakan.